Karena itu sudah perilaku manusia ya, susah untuk delay gratification ya. Terus manusia apa lagi? Manusia itu cenderung manusia itu cenderung susah untuk tekun dan konsisten selama bertahun-tahun ya. Nah, itu susah. Cenderung susah untuk tekun dan konsisten berjuang selama bertahun-tahun. Nah, ini biasa apalagi generasi milenial ya, lebih lagi ya. Manusia itu sukanya cepat ya. Pokoknya saya kerja, saya bikin bisnis tahun ini ngerintis bisnis, tahun ini langsung untung, profit, tahun ini langsung jadi kaya ya. Pengennya semua orang kayak gitu ya. Nah, tapi nggak bisa ya. Jarang sekali orang yang tekun, konsisten, berjuang-juang bertahun-tahun gedein bisnisnya. Mungkin nanti suksesnya tahun ke-5, sukses besar-besaran. Atau tahun ke-10, sukses besar-besaran ya. Nggak ada yang tahu. Tapi cenderung manusia nggak suka kayak gitu. Nggak suka tekun. Ngapain saya berjuang bertahun-tahun, nggak digaji, nggak dapat duit ya. Susah payah, jam kerjanya panjang, dari pagi sampai malam ya. Memperjuangkan hal yang sia-sia menurut mereka ya. Nah, karena memang menurut perilaku riset ini, human behavior ya, manusia nggak diciptakan untuk itu. Sukanya instan. Kalau bisa 1 bulan ngapain 1 tahun, kalau bisa 1 hari ngapain 1 bulan, kalau bisa 1 jam ngapain 1 hari. Nah, itu manusia ya, itu manusia. Apalagi kita ada budaya smartphone ya, Kalau dulu Anda pesen ya, misalnya kirim pesan pada orang ya kan, misalnya teman-teman punya pacar di luar negeri, ya kan? Kalau zaman dulu, itu kalau kirim pesan, itu harus lewat pos ya. Lewat pos. Jadi dikirim hari ini, terimanya bulan depan. Nah, itu. Di sana kirim lagi, terima ke hari ini, terimanya bulan depannya lagi. Itulah kenapa orang zaman dulu lebih bisa bekerja keras, lebih bisa menahan kesenangan ya. Istilahnya orang zaman dulu tuh lebih pelit ya daripada zaman sekarang. Generasi milenial itu sukanya terima duit pakai jalan-jalan. Terima duit langsung dibelikan hal yang baru, HP ganti HP baru, ya kan? Itu. Orang zaman dulu lebih bisa menunda kesenangan. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya smartphone. Sekarang kan kita ini termasuk generasi smartphone ya. Jadi ada positifnya juga ada. Tapi ada juga negatifnya. Jadi kita ini sekarang ini generasi smartphone ya. Ini saya masukin gambar smartphone supaya lebih menghayati ya. Jadi ini kita generasi smartphone. Kalau dulu pakai yang namanya pos ya, kirim hari ini, bulan depan baru bisa terima ya pesannya. Tapi kalau sekarang kita kirim pakai WA aja udah langsung masuk. Nah, ini saya kasih gambar iPhone. Ini. Nah, generasi smartphone. Kita kirim WA aja, ceting hari ini, detik ini, ceting, detik sekarang juga bisa langsung diterima. Nah, ini. Jadi teknologi itu ada plus minus ya. Nah, ini generasi smartphone. Kita ini sekarang generasi smartphone. Pengennya cepat ya. Generasi copy paste ya. Apalagi kalau teman-teman yang kuliah ya, disuruh bikin yang namanya skripsi atau disuruh bikin makalah, itu sukanya copy paste. Kita generasi instan ya. Jadi dikumpulin jam 10, teman-teman kerjanya pagi. Nah, itu generasi instan ya. Bukan H-1 lagi ya. Kalau dulu kan PR-nya tugas dikumpulkan besok, hari ini mesti selesai ya kan. Tapi kalau generasi milenial enggak, dikumpulin hari ini, paginya baru dikerjain. Nah, itu. Kalau saya ngerjain tugas dikumpulkan misalnya 2 minggu lagi ya. Hari ini selesai. Hari ini ada waktu selesai. Padahal 2 minggu lagi. Itu yang terbaik lah. Jadi harus otot menunda kesenangannya itu harus
dilatih ya. Nah, itu real time ya. Ini generasi smartphone. Kita ini generasi smartphone. Nah, lalu generasi smartphone kita juga itu pengaruh ya. Sekarang media sosial kan banyak, Instagram ya, apalagi Instagram ya. Teman-teman lihat selebgram, waduh ini kan bajunya bagus-bagus, punya rumah yang bagus, mobilnya mewah, sering liburan ke luar negeri, ke Eropa, ya kan, punya gadget bagus, keren, sepatu, tasnya branded-branded semua, tas LV, Chanel, ya kan, semua banyak ya. Dipikirnya semua orang seperti itu semua ya, dipikirnya hidup itu semuanya harus seperti itu, padahal nggak seperti itu ya, Yang namanya media sosial itu selalu yang ditonjolkan adalah hal-hal yang bagus, hal yang terbaik ya. Nggak mungkin yang ditonjolkan tuh hal-hal yang buruk ya. Nggak mungkin ya. Jadi otomatis yang dilihat di media sosial itu adalah hal yang terbaik ya. Jadi ada dua sisi ya. Bukan berarti teman-teman harus seperti itu, nggak juga, nggak harus seperti itu ya. Tapi standarnya udah semakin tinggi. Ya, ini yang disebut dengan generasi smartphone. Standar kehidupan yang ideal itu menurut generasi milenial itu lebih tinggi ya. Kalau dulu di atas kita bisa jalan-jalan ke luar negeri itu udah luar biasa banget. Naik pesawat aja udah luar biasa banget, udah dianggap orang kaya. Wah, orang kaya lu. Bisa jalan-jalan ke Singapura, wah, orang kaya ini. Nah, tapi kita generasi milenial jalan-jalan ke Singapura itu biasa ya kan, kayak kita kalau kayak zaman orang tua di atas kita kalau jalan-jalan itu ke Bali ya kan. Nah, jadi Singapura itu jadi Balinya kita ya. Udah biasa ya. Jalan-jalan ke Malaysia udah biasa, jalan-jalan ke Hong Kong udah biasa. Bukan dianggap hal yang mewah. Nah, ini generasi smartphone. Standar hidup mulai meningkat ya. Karena standar hidup meningkat, maka pengeluaran semakin banyak. Nah, itu. Pengeluaran semakin banyak, tidak dibalas dengan income yang juga meningkat. Ya. Ini generasi smartphone ya. Maunya cepat ya. Tapi dia malas ya. Kan itu udah human behavior ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Intinya. Nah, kembali lagi ke ini, riset ya. Riset dari Marshmallow Test ya. Kembali lagi ya. Ini menyambung ya. Continue. Lalu apa hubungannya dengan ini, riset Marshmallow Test ini? Jadi, Marshmallow Test ini, si Walter Mischel ini, dia meneliti ya. Dia meneliti anak-anak ya, usia 4-5 tahun, itu diteliti. Jadi, cara kerjanya gimana? Jadi, anak-anak itu banyak sekali ya, anak-anak ada 600-an ya, tepatnya itu 653 anak-anak ya. Itu dikumpulkan ke dalam sebuah ruangan yang besar. Dan tiap anak-anak itu dikasih marshmallow. Marshmallow itu kayak permen itu ya, tapi bukan permen ya. Jadi marshmallow. Teman-teman yang suka nyemil tahulah, marshmallow ya, dikasih satu ya. Aturannya gini. Jadi nggak boleh makan ya. Nggak boleh pegang. Jadi ada 653 marshmallow di ruangan itu. Dan anaknya ada 653 anak-anak. Syaratnya satu, jangan makan atau nggak boleh dipegang ya. Marshmallow-nya nggak boleh dipegang. Selama 15 menit ya. Nggak ada yang ngawasi ya. Kalau misalnya bisa bertahan selama 15 menit, nggak pegang, nggak makan marshmallow-nya, nanti dikasih marshmallow satu lagi. Nah, itu. Selama 15 menit ya, dicoba testing. Ternyata ya, 15 menit banyak yang ngambil ya. Jadi dalam 653 anak itu ya, banyak yang ngambil. Nggak sampai 5 menit diambil marshmallow-nya. Ada yang sebagian ngambil 5 menit kemudian baru diambil. Ada yang, wah masa bodoh lah. Marshmallow sekarang di depanku ya tak ambil ya. Itu namanya anak-anak ya, usia 4-5 tahun ya, nggak bisa nyalain ya. 10 menit kemudian ada yang ngambil juga ya. Ternyata setelah diteliti dari 653 anak-anak itu cuma 3 ya. Cuma 3 orang aja yang berhasil. Cuma 3 orang aja yang berhasil untuk nggak
makan atau menyentuh marshmallow sama sekali. Akhirnya cuma 3 orang dikasih lagi marshmallow berikutnya. Jadi dapat 2 marshmallow ya. Cuma 3 orang ya, bayangin dari 653 anak-anak, cuma 3 orang. Cuma 3 orang yang lolos tesnya ya.